Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Kasman dengan NIM 236270004 dari kelompok 7 semester 4 mata kuliah Statistika, dosen pengampu Tiara Wahyu Anggraini M.Pd, serta judul penelitian perbedaan kualitas tidur mahasiswa berdasarkan lama pengguna smartphone sebelum tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala dengan NIM 236270009. Saya dari kelompok 7 semester 4 mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tiara Wahyu Anggraini M.Pd. Judul penelitian yaitu perbedaan kualitas tidur mahasiswa berdasarkan lama penggunaan smartphone sebelum tidur. Alasan memilih judul penelitian karena smartphone telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa, serta penggunaan smartphone sebelum tidur sering mempengaruhi kualitas tidur, baik dari segi latensi tidur maupun gangguan tidur. Karena itu penting untuk meneliti hubungan antara lama penggunaan smartphone dan kualitas tidur mahasiswa. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana cara untuk menyusun instrumen kuesioner tersebut. Dan sebelum itu, saya dan teman saya Nurmala kami telah berdiskusi terkait pertanyaan apa saja yang kami paparkan di kuesioner tersebut, dan di sini kami telah membuat beberapa pertanyaan berdasarkan beberapa indikatornya. Ada judul serta masing-masing 17 pertanyaan. Ada indikator pertama berupa nama, dan ada 3 atau 4 serta ada 3 atau 4 pilihan jawaban tergantung pengguna memilihnya. Mungkin langsung saja ke tahap pembuatan kuesionernya. Yang pertama, kita masukkan judulnya. Dan saya masukkan deskripsinya, yaitu nama, untuk nama pengguna kuesionernya nanti. Kita pencet required karena bersifat wajib. Selanjutnya kita ke ini berupa pertanyaan. Tergantung penggunanya menjawabnya. Sini ada 3 jawaban yang saya berikan. Kita masuk ke pertanyaan kedua.
4 jawaban. Ada 5 jawaban. Indikator yang digunakan dan sumbernya adalah indikator dalam kuesioner mengacu pada Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI dan didukung oleh penelitian ilmiah seperti Ali Moradi et al. Tahun 2021, serta indikator tersebut mengukur aspek-aspek kehidupan kualitas tidur, misalnya durasi tidur, latensi tidur, gangguan tidur, dan kualitas tidur secara subjektif. Cara menentukan populasi sampel dan minimal sampelnya bagaimana sih? Nah, mulai dari populasi itu dari mahasiswa aktif di Kota Palu, dan sampelnya itu dari 46 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Palu. Serta minimal sampelnya itu yang dihitung berdasarkan kebutuhan uji ANOVA, yaitu minimal 10 responden per kelompok. Karena ada 3 kelompok, waktu penggunaan smartphone minimal diperlukan 30 responden atau 3 kelompok dikali 10 orang. Dalam penelitian tersebut diperolehlah lebih dari itu, yaitu 46 responden. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alasan memilih teknik sampling yang akan digunakan. Yang pertama itu praktis dan mudah disebarkan secara online menggunakan Google Form. Yang kedua, responden mahasiswa di Kota Palu.
yang mengisi kuesioner secara sukarela. Cuplikan para responden yang mengisi kuesioner. Ini nanti akan saya perlihatkan. Cara mengumpulkan data-data yang akan digunakan. Mengumpulkan data yang akan digunakan yaitu dari jawaban para mahasiswa yang mengisi kuesioner melalui grup WhatsApp dan teman-teman kenalan. Cara menganalisis menggunakan one-way ANOVA. Hipotesis penelitian yaitu terdapat perbedaan kualitas tidur mahasiswa berdasarkan pengguna smartphone sebelum tidur. Hipotesis statistika. H0 tidak terdapat perbedaan kualitas tidur mahasiswa berdasarkan pengguna smartphone sebelum tidur. H1-nya itu terdapat perbedaan kualitas tidur mahasiswa berdasarkan pengguna smartphone sebelum tidur. Tingkat signifikan, yaitu alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Uji statistika, yaitu digunakan dalam penelitian adalah one-way ANOVA. Uji ini digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan kualitas tidur mahasiswa berdasarkan pengguna smartphone sebelum tidur. Ya, selanjutnya kriteria pengujian. Jika F hitung lebih besar F tabel, maka H0-nya ditolak. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0-nya diterima. Nah, ini adalah cuplikan jawaban responden mahasiswa yang mengisi kuesioner. Ada 46. Selanjutnya kita akan mengelompokkan K1, K2, dan K3. Nah, setelah kita kelompokkan, ada beberapa responden. Di kelompok K1, respondennya ada 16. Di responden atau di K2, respondennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dan ini 17. Nah, setelah kita kelompokkan, K1-nya itu ada 16 responden dengan nama-nama yang ada di sini. Selanjutnya K2 yaitu 30-60 menit memiliki responden 18 dengan nama-nama yang berbeda juga. Begitupun dengan K3 yaitu 60 menit dengan responden ada 11 responden. Selanjutnya kita mengubah SS ini menjadi angka. Bagaimana caranya? Yaitu begini. Copy. Responden yang pertama itu ada 16. Copy di sini. Dan kita copy lagi di sini. Nah, responden kedua itu kan ada udah 18.
Di responden K3 itu ada 11. Nah, selanjutnya kita mengubah SS sampai STST menjadi angka, yaitu caranya kita copy sini rumusnya, yaitu sama dengan if buka kurung klik pertanyaan pertama di responden pertama SS, yaitu sangat setuju nilainya 5, dan if lagi klik pertanyaan pertama di responden pertama, selanjutnya S nilainya 4, begitupun dengan netral nilainya 3, tidak setuju nilainya 2, dan STS nilainya 1. Ini positif. Kalau negatif yaitu kebalikannya. Kalau STS itu menjadi 5, tidak setujunya itu 2, netralnya 3, S itunya 2, dan SS-nya itu 1. Nah, kita copy. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita tarik ke samping sampai ke pertanyaan 15. Selanjutnya kita tarik lagi ke bawah. Kemudian kita copy lagi. Nah, C7-nya ini kita ganti dengan responden pertanyaan yang ini. Kenapa kita ganti? Karena nanti hasilnya sama. Kita klik yang ini. Nah, tinggal kita tarik ke pojok sampai ke pertanyaan 15. Kemudian kita tarik ke bawah. Selanjutnya lagi di responden kelompok 3, yaitu 60 menit. Buat seperti tadi, kita copy. Ininya kita ganti. Jadi, dan kita enter. Selanjutnya tinggal kita tarik. Nah, setelah kita menentukan hasil dari sangat setuju sampai tidak setuju, kita menghitung skor
dari masing-masing kelompok. Yaitu rumusnya sama dengan sum, buka kurung, kita copy, kita blok sampai di pertanyaan 15, kemudian tutup kurung, enter. Selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah. Kemudian kelompok kedua yaitu 30-60 menit. Kita hitung rata jumlahnya, yaitu sum, buka kurung seperti tadi, blok dari pertanyaan pertama ke pertanyaan 15. Tutup kurung, terus enter. Tinggal kita tarik sampai ke bawah. Kemudian selanjutnya di kelompok ketiga. Sama seperti tadi, sum, buka kurung, blok, kita blok dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan 15. Maaf ya teman-teman, di sini hujan, mungkin tidak kedengaran. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu, sudah kita tentukan skor atau jumlah dari tiap-tiap kelompok dari responden. Nah, karena kita menggunakan one way ANOVA, jadi diminta 30 responden. Jadi satu kelompok hanya memiliki 10 responden. Begitupun dengan kelompok yang lain. Jadi kita buatkan dulu di sini responden. K1 itu adalah 30, kurang 30 menit. Keduanya itu 30 sampai 60 menit. Selanjutnya K3 yaitu 60 menit. Nah, responden pertama di kelompok K1 itu 10. Jadi kita ambil di responden pertama di kelompok pertama yaitu 10 responden saja. Selanjutnya, setelah kita isikan di tiap-tiap kelompok 10 responden, kita mencari lagi K1 pangkat 2. Rumusnya itu adalah sama dengan klik responden 1 di kelompok 1, tekan shift 6, pangkat 2, enter. Selanjutnya tinggal kita tarik. Selanjutnya di bagian K2 pangkat 2, yaitu sama seperti tadi, sama dengan klik di responden 1 di kelompok 2,
Shift, pangkat 6, 2, Enter. Dan kita tinggal tarik. Selanjutnya di bagian K3 pangkat 2, yaitu sama dengan klik di responden pertama kelompok 3, Shift, 6, 2, Enter. Nah, selanjutnya kita menjumlah dari total atau skor dari K1, K2, K3. Yaitu rumusnya sama dengan sum, buka kurung, blok dari responden pertama hingga responden 10 di kelompok 1. Tutup kurung, Shift. Kita lakukan di kelompok lainnya. Kemudian kita mencari XT. Rumusnya itu sigma X1 ditambah sigma X2 ditambah sigma X3. Atau sigma K1 ditambah sigma K2 ditambah sigma K3. Kemudian sama dengan klik jumlah dari K1 ditambah jumlah dari K2 ditambah jumlah dari K3. Enter. Kemudian kita mencari XT pangkat 2. Yaitu rumusnya sigma X1 pangkat 2 ditambah sigma X1 pangkat 2 tambah sigma 3 pangkat 2. Kita klik yang ini, tambah, klik ini, tambah, klik ini. Selanjutnya kita mencari JKT atau jumlah kuadrat total, yaitu sama dengan kita klik XT pangkat 2, dikurang, buka kurung, XT, tutup kurung, Shift, 6, 2 per 30. 30-nya dari mana? Yaitu NT, nilai total, jumlah total. Yaitu dari responden pertama, responden kedua, dan responden ketiga. Yaitu totalnya 30 responden. Kita enter. Kemudian JKA. Kita mencari JKA. Yaitu jumlah kuadrat antar. Sama dengan buka kurung 2 kali, klik X1 atau K1,
tutup kurung, shift, tekan shift, 6, 2 per 10, yaitu banyaknya responden di K1. Tambah, kemudian buka kurung, klik K2, jumlah dari K2, tutup kurung, shift 6, 2 per 10, ditambah buka kurung, K1, K3, tutup kurung, shift 6, 2 per 10, dikurang XT, dikurang, buka kurung, XT, shift 2, shift 6, 2 per 30. Tutup kurung, enter. Kemudian kita mencari JKD, yaitu jumlah kuadrat dalam. Yaitu JKT dikurang JKA. Nah, selanjutnya kita mencari derajat kebebasan. DKT, yaitu derajat kebebasan total. Sama dengan NT dikurang 1, yaitu banyaknya responden dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi 30 dikurang 1. Bentar. Selanjutnya DKA. Sama dengan K dikurang 1, yaitu apa? K yaitu banyaknya kelompok. Nah, kelompokku kan ada 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi 3 kelompokku. Jadi sama dengan 3 dikurang 1. Terus DKD, yaitu sama dengan DKT dikurang DKA. Selanjutnya kita mencari variansi. Var D. JKD dibagi DKD. Kemudian var A, rumusnya sama dengan JKA dibagi DKA. Kemudian kita mencari F hitung. Rumusnya itu sama dengan var A dibagi var D. Nah, kemudian kita mencari F tabel. Kita mencari F tabelnya itu ada alfa dengan 2-nya ini dari mana? Dari DKA, 27-nya dari DKD. Nah, yang saya dapatkan dari F tabel itu adalah 3,35. Kemudian kita simpulkan. F hitungnya itu 1,3 sekian-sekian, F tabelnya itu 3,35. Karena F hitung itu kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan kualitas tidur mahasiswa berdasarkan penggunaan smartphone sebelum tidur. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam bicara menjelaskan, maafkan karena semua orang banyak kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.